بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama Pondok Ikro. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar menerapkan hukum bacaan tajwid ke surat Al-Ma'un ya. Baik, silahkan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, perhatikan yang pertama kita bahas roknya. Ro di sini dibaca tebal atau dibaca tafkhim ya. Kenapa? Karena ro di sini berharakat fathah ya. Di antaranya ro yang dibaca tafkhim yaitu ketika fathah ya. Ara'aitan ladzi, dari ta langsung ditasydidkan ke huruf lam. Kenapa? Karena alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiah. Ada alif lam di depannya merupakan salah satu huruf syamsiah yaitu lam. Maka cara membaca alif lamnya itu tidak dibaca ya, atau tidak dianggap. Jadi langsung ditasydidkan ke huruf syamsiahnya ya. Ara'aital ladzi. Ketika membaca zi, maka di sini dihukumi mad tabi'i. Ada huruf hijaiyah yang berharakat kasroh, di sini zi ya. Lalu di depannya ada ya sukun, nah maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya dua harokat ya. Yukal, dari kaf ke zal itu ada tekanan karena huruf zal itu adalah huruf musyaddad ya, atau huruf yang bertasydid. Maka cara membacanya itu harus ditekankan ya. Yukadzibu biddin. Dari bi langsung ke huruf dal ya. Dari bi langsung ditasydidkan ke huruf dal karena alif lam di sini dihukumi alif lam syamsiah. Ada alif lam di depannya merupakan salah satu huruf syamsiah, di sini dal ya. Maka alif lam tersebut tidak dibaca atau diabaikan ya. Biddin, seperti itu. Adapun ketika kita membaca din, nah ini ketika diwakafkan maka dihukumi mad arid li sukun ya. Jadi cara membacanya bisa tiga. Yang pertama bisa dua harokat biddin, dan yang kedua bisa 4 harokat biddin, dan yang ketiga bisa 6 harokat biddin, seperti itu ya. Baik, selanjutnya fadzalikan ladzi yad'ul yatim. Fadza ini huruf hamas ya. Jadi ketika mengucapkan huruf hamas
itu harus ada nafas yang mengalir keluar. Fa ya. Fadha, nah ini mad tobi'i atau mad asli ya. Tandanya ada fathah berdiri seperti ini. Dan dibacanya 2 harokat ya. Fadzalikal ladzi, dari kaf langsung ke la ya. Kallazi, alif lam tidak dianggap atau tidak dibaca ya, karena dihukumi alif lam syamsiyah. Lazi, ketika membaca zi, maka di sini dipanjangkan 2 harokat. Kenapa? Karena ada huruf hijaiyah yang berharkat kasroh zi ya, seperti ini. Lalu di depannya ada ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat ya. Allazi yad'u, dari dal ke ain itu ada tekanan karena ain di sini huruf musyaddad atau huruf yang bertasdid ya. Yad'ul. Nah, yad'ul di sini alif lam qamariyah ya, karena ada alif lam di depannya merupakan salah satu huruf qamariyah yaitu ya. Seperti ini. Nah, maka cara membaca alif lam di sini itu harus dizahirkan atau dibaca ya, karena ada tanda sukun seperti ini. Itu menandakan bahwa alif lam tersebut dihukumi alif lam qamariyah dan harus dizahirkan atau dibaca ya. Yad'ul yatim. Adapun bacaan panjang di sini ini sama dihukumi mad arid li sukun apabila ketika diwakafkan atau berhenti ya. Dan cara membacanya itu bisa 3, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Akan tetapi jika bacaan di sini diwasolkan atau diteruskan, maka bacaan panjang atau mad yang ada di sini itu dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Contohnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatima wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Seperti itu ya. Jadi ketika diwasolkan maka bacaan panjang di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat ya. Nah, kenapa bisa diwakofkan dan bisa diwasolkan? Karena ada tanda seperti ini ya. Tanda alif lam seperti ini. Pada dasarnya, jika tanda seperti ini, itu posisinya ada di tengah-tengah ayat, maka tidak boleh berhenti ya. Jadi bacaan tersebut harus diwasolkan atau dilangsungkan ya. Tetapi jika tanda alif lam seperti ini adanya di ujung ayat atau di akhir ayat, itu ada 2 pilihan ya. Jadi bisa 2 pilihan antara wakaf atau berhenti dan wasol atau diteruskan ya. Jadi ada 2 pilihan seperti itu. Baik, selanjutnya wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wala mad tabi'i, ada huruf hijaiyah yang berharkat fathah, lalu di depannya ada alif. Dibacanya 2 harokat ya. Wala yahuddu, dari ha ditekankan ke du ya, karena bod di sini huruf musyaddad ya, atau huruf yang bertasydid. Wala yahuddu 'ala. Ala di sini dipanjangkan 2 harokat, dihukumi mad tabi'i atau mad asli ya. Ala ta'a, ketika membaca a di sini sama dihukumi mad tabi'i atau mad asli, ada huruf hijaiyah ain yang berharkat fathah a ya, lalu di depannya ada alif sukun seperti ini, maka dibacanya 2 harokat ya. Ta'amil, alif lam harus dibaca karena alif lam qamariyah ya. Ada alif lam di depannya merupakan salah satu huruf qamariyah, mim ya. Maka cara membaca alif lamnya itu harus dizahirkan ya, atau dijelaskan ada tanda sukun seperti ini. Ta'amil miskin. Adapun ketika mewakafkan, maka bacaan panjang di sini itu dihukumi mad arid disukun dan dibacanya bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Baik, selanjutnya
fawailun lil musallin. Perhatikan di depan lam atau di atas lam ya. Di atas lam ada tanwin domahtain ya. Lalu di depan tanwin domahtain tersebut ada huruf lam yang merupakan salah satu daripada huruf idgham, dan lam ini termasuk idgham bila guna. Nah, maka cara membaca tanwin yang di atas lam ini itu harus diidghamkan langsung ke huruf lam yang ada di depannya. Fawailul, seperti itu ya. Jadi langsung ke lam yang ada di depannya. Jadi bukan dibaca fawailun ya, tetapi harus diidghamkan fawailul, seperti itu ya. Ini dihukumi idgham bila guna ya. Fawailun lil musallin. Adapun bacaan panjang di sini itu sama seperti yang di atas ya. Jadi apabila diwakafkan maka dihukumi mad arid disukun, dan dibacanya bisa 3 cara, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat ya. Tetapi jika bacaan di sini diwasolkan atau diteruskan ya, maka bacaan mad atau panjang di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Contohnya fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu ya. Jadi hanya dihukumi mad tabi'i ya, dibacanya 2 harokat. Baik, selanjutnya ketika memulai bacaan lagi, bukan ketika diwakafkan ya, bukan ketika diwasolkan ya, maka kita baca lagi alifnya alladzina, seperti itu ya. Jika diwasolkan dari sini maka lamnya di sini tidak dibaca ya alifnya ya. Fawailul lil musallinal, langsung dari na ke lam ya. Tetapi jika kita memulai lagi bacaan di sini maka jadi alladzi, seperti itu ya. Alladzi, ketika membaca zi di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat ya. Alladzina hum, mim sukun bertemu dengan huruf ain dihukumi izhar syafawi, dan cara membaca mimnya itu harus dijelaskan ya. Alladzina hum an, ada nun sukun, lalu di depannya merupakan salah satu daripada huruf ikhfa. Di sini shad ya. Nah, maka cara membaca nun sukun di sini itu harus disamarkan disertai dengan dengung ya. An, seperti itu ya. Jadi bukan an, bukan dibaca an solatihim, bukan dijelaskan ya, tetapi harus disamarkan disertai dengan dengung. An solatihim, seperti itu ya. An solat, ketika membaca la di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Ada huruf hijaiyah yang berharakat fathah, lalu di depannya ada alif sukun, seperti ini ya. An solatihim sahun, mim sukun bertemu dengan huruf mim sukun ya, lalu berhadapan dengan huruf sin, dihukumi izhar syafawi dan dibacanya harus jelas ya. An solatihim sa, ketika membaca sa maka di sini harus dipanjangkan 2 harokat, dihukumi mad tabi'i ya. Ada huruf hijaiyah yang berharakat fathah sa ya, lalu di depannya ada alif sukun. Sahun. Adapun ketika memanjangkan bacaan di sini, ini ketika diwakafkan maka dihukumi mad adid disukun dan dibacanya bisa 3 cara, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Akan tetapi jika diwasolkan ke bacaan alladzi ke seterusnya ya, maka bacaan mad atau panjang di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Nah, jika kita memulai lagi bacaan di sini ya, maka dibacanya alladzi, tetapi jika diwasolkan maka dari na langsung ke ladzi ya, nalladzi, seperti itu. Baik, kita memulai lagi di sini. Alladzina hum yura'un.
Perhatikan ketika membaca alladzi di sini mad tabi'i ya, ada huruf hijaiyah yang berharakat kasroh, di depannya ya sukun. Dibacanya 2 harokat ya. Alladzina hum, mim sukun berhadapan dengan huruf ya, dihukumi izhar syafawi, dan cara membaca mim sukunnya harus dijelaskan ya. Yuro, nah di sini ada 2 hukum. Pertama, ro-nya harus dibaca tebal karena berharakat fathah ya. Jadi disebut ro tafkhim ya. Lalu yang kedua, bacaan panjangnya ketika membaca yuro di sini dihukumi mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah tetapi dalam satu kalimat ya, maka dihukumi mad wajib muttasil, dan cara membacanya itu bisa sampai 5 harokat seperti itu. Yuro'un, ketika membaca un ini apabila diwakafkan ya, maka dihukumi mad arid disukun. Bisa 3 cara, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat. Jika diwasolkan maka berubah menjadi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat saja. Baik, selanjutnya wayamna'unal ma'un, mim sukun bertemu dengan huruf nun, maka dihukumi izhar syafawi, dan cara membaca mimnya itu harus dijelaskan. Wayamna'u, ketika membaca u di sini dihukumi mad tabi'i, ada huruf hijaiyah yang berharakat dhammah au ya. Lalu di depannya adalah waw sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Wayamna'unal, alif lam qamariyah ya, karena ada alif lam di depannya merupakan salah satu huruf qamariyah yaitu mim ya. Tak ada tanda sukun seperti ini ya, menandakan mimnya itu, lamnya itu harus dijelaskan atau dibaca ya. Wayamna'unal, seperti itu ya. Ma, ketika membaca ma di sini dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat ya, ma'un. Adapun bacaan panjang di sini ketika membaca un, maka di sini dihukumi mad arid disukun ya. Karena di sini ketika diwakafkan ya. Jadi cara membaca mad arid disukun itu bisa 3, bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, dan bisa 6 harokat ya. Wayamna'unal ma'un, seperti itu. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.